Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Perkenalkan, saya Ika Septi Oktaviana. Saya di sini akan menjadi host dalam acara Sharing Talk yang bertema menariknya belajar bahasa Jepang. Guru mapelnya yaitu Bapak Rusmiarto SS. Sebelum kita mewawancari Bapak Rusmiarto, lebih baik kita berkenalan dulu dengan Bapak Rusmiarto. Kepada Bapak Rusmiarto, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmiarto SS. Nah, kalau kalian belum tahu SS itu apa, itu adalah sarjana sastra. Jadi sarjana sastra yang mana jurusannya itu di ruang lingkup bahasa. Nah, sebelum mendapatkan gelar SS, sebelum mendapatkan gelar SS itu harus punya modal dulu minimal 2 bahasa, harus 2 bahasa. Karena di kampusnya Pak Rus dulu, di School of Foreign Language Satya Widya Surabaya, kita harus menguasai dulu 2 bahasa. Contohnya misalkan kamu sudah punya modal bahasa Inggris sama bahasa Jerman misalnya. Bahasa Indonesia tidak laku sana karena sudah bahasa nasional. Jadi kamu harus menguasai minimal 2 bahasa. Nah, ngomong-ngomong tentang profil Pak Rus dulu ya. Saya lahir di Banyuwangi, Jawa Timur. Saya lahir di Banyuwangi, Jawa Timur. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing atau School of Foreign Language di Surabaya. Saya semester 1 sampai semester 3 saya di Setia Satya Widya. Nah, semester selanjutnya, semester 4, saya sudah pertukaran mahasiswa beasiswa ke Jepang. Iya. Jadi kamu besok juga seperti itu. Kalau kuliah mulai dari semester pertama, kamu harus punya IPK yang bagus supaya kamu bisa meraih beasiswa seperti Pak Rus. Nah, semester 4 sampai habis saya di Jepang, yaitu di University of Kyoto. Universitas nomor 2 di Jepang. Makanya bangga sekali Pak Rus bisa mengenyam ilmu bahasa asing di universitas tersebut, yaitu Universitas Kyoto. Dimana di Universitas Kyoto itu kita bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi negara lain yang sama-sama memperoleh beasiswa. Nah, untuk meraih beasiswa itu nggak mudah. Makanya kamu dari semester pertama itu harus benar-benar IPK kamu harus standar, harus tinggi. Tingginya bukan karena tinggi rendahnya, enggak, harus tingginya standar terus. Semoga anak didik saya di MA Al-Muhajirin ini bisa seperti Pak Rus, suatu saat bisa menggantikan posisi Pak Rus. Karena setahu saya waktu saya pelatihan sertifikasi di UPI Bandung, guru bahasa Jepang di Sumatera Selatan tuh cuma 2. Cuma 2 perwakilan dari Sumatera Selatan, cuma 2, yaitu MAN 1 Musi Banyuasin sama MA Al-Muhajirin ini. Terus apa lagi? Dan Bapak kan mengajar di sini sudah lama ya. Selama Bapak mengajar di sini, pengalaman apa saja sih yang Bapak dapatkan? Banyak sekali. Pengalaman saya pertama kali, saya waktu itu melihat sekolah ini masih sangat sederhana, kemudian dari tahun ke tahun meningkat pesat, muridnya semakin banyak, dan sekolahnya pun strategis, strategis, guru-gurunya pun bersahabat,
ya. Terus kepala sekolahnya pun bersahabat, pokoknya semuanya bersahabat semua. Jadi Pak Rus merasa nyaman di sini, dan semoga akhir hayatnya Pak Rus di sini, dan suatu saat anak-anak saya yang pernah menjadi anak didik saya di Mani ada yang menggantikan, ya. Siapa tahu kamu sendiri, ya toh? Siapa tahu teman-temannya kamu ini, ya, gitu ya. Ya, apalagi? Selama Bapak mengajar di sini kan pengalamannya sudah banyak. Apa sih tantangan dan juga cara Bapak untuk mengajar bahasa Jepang kepada siswa dan siswinya agar mereka itu merasa tertarik kepada pelajaran bahasa Jepang ini? Ya, betul. Bentar. Bahasa, terutama bahasa asing, ya, bahasa asing. Kalau kamu ingin menjadi guru bahasa, janganlah kamu terlalu banyak teori, ya. Jadi kamu harus banyak-banyak praktek supaya kemampuan bahasa kita ini terlatih, ya. Tidak hanya cuman nulis, ya toh, lihat di LKS, ya. Kita harus praktekkan ngomongnya, keberanian kita ngomongnya, ya. Gitu ya. Nah, apalagi? Dan juga apa sih harapan Bapak itu kepada siswa dan siswi yang ada di madrasah ini agar kedepannya kelak bisa menguasai Bahasa Jepang dan juga bahasa lainnya itu apa? Harapan saya pertama, anak-anak harus semangat, dengan keadaan apapun harus semangat, ya, dan harus menekuni setiap mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya. Dan kalaupun ada salah satu ada yang suka dengan pelajaran bahasa Jepang, ya tolong ditekuni benar-benar, karena suatu saat ilmu bahasa itu akan bermanfaat untuk kamu hidup bermandiri. Contohnya, kamu bisa menjadi seorang translator, penerjemah, ya. Kamu bisa membuka kursus, ya, atau bimbel di rumah, atau kamu nanti bisa menjadi seorang konsultan. Banyak ilmu bahasa itu sangat bermanfaat sekali. Lain dengan mata pelajaran yang lain, karena kalau untuk pelajaran yang lain mungkin loh, ya, itu hanya spesifiknya saja. Tapi kalau ilmu bahasa, dimanapun kita nggak kesulitan untuk mencari peluang bekerja, ya. Dan juga Bapak punya harapan Bapak itu apa sih di ekstrakurikuler jurnalistik ini, apa Pak harapannya untuk kedepannya ini, ya? Untuk jurnalistik terutama saya berharap banyak-banyaklah untuk bereksperimen keluar, ya. Jadi jangan hanya di ruang lingkup sekolah, kamu harus bisa bereksperimen di luar. Terus banyak-banyaklah kamu istilahnya membuat narasi-narasi, terus video-video yang membangkitkan siswa untuk lebih semangat lagi. Apalagi? Dan juga cara simpel untuk mempelajari bahasa Jepang itu apa saja, Pak? Bahasa Jepang itu sangat-sangat simpel, lebih simpel dari bahasa Inggris sebenarnya itu kalau kalian teliti, ya. Bahasa Jepang itu mudah dipahami, mudah dimengerti, karena bahasa Jepang itu hanya membutuhkan kata kerja sekarang dan kata kerja bentuk lampau, itu aja. Berbeda dengan bahasa Inggris, kan, kalau dijabarkan bahasa Inggris itu akan ketemu dengan 32 tenses, ya kan, mulai dari present tense, ya, atau past tense. Present tense itu aja dijabarkan menjadi present continue, present perfect. Nah, ya. Nah, bahasa Jepang terutama kamu jangan hanya bisa menulis romajinya saja, latinnya saja. Kamu harus bisa menguasai huruf hiragana, katakana, terutama itu. Contohnya kakak kelasmu,
yang sekarang di Jepang itu ada 4 anak, ya, cewek 3, cowok 1. Terutama Mas Ikhlas ini yang kerja di klinik kesehatan Kyoto, tidak jauh dari kampusnya Bapak dulu. Dia sekarang kerja di klinik kesehatan di daerah Kyoto. Gajinya sekarang 30 juta per bulan. Itu gaji pokoknya saja, belum gaji lemburnya. Ya. Kapan hari pernah video call dengan Pak Roji, kepala sekolah, dan saya. Mereka ingin memotivasi adik-adik kelas yang ada di Muhajirin ini. Malah kemarin dia barusan video call lagi dengan Pak Rus, katanya, Pak, ayo Pak, ajak anak-anak Muhajirin, Pak, adik-adik kelasku kerja di sini kalau ini mau merubah hidup. Ya, jangan minder. Benar apa yang dikatakan Pak Rus dulu kepada saya, Pak. Memang hidup itu harus apa ya, banyak-banyak berjuang dan bersyukur. Pak Rus dulu di Jepang kok memang niatnya golek ilmu tenanan ya orang dikit-dikit mak-makan, ya nggak gampang dikit-dikit mengeluh. Insya Allah bahasa Jepang itu akan membuat dan membawa sukses bagi kalian, ya. Lagi? Terima kasih Bapak atas waktunya dan juga penjelasan tentang waktu wawancara hari ini. Mohon maaf bila mengganggu waktu Bapak Rusmianto. Enggak apa-apa. Saya terima kasih sekali dengan adanya literatur jurnalistik ini ya. Literasi jurnalistik ini. Itu saya sangat senang sekali untuk lebih giat lagi, lebih maju lagi. Dan doakan untuk tahun ajaran baru ini sekolah kita akan membuka jurusan bahasa. Ya. Nanti insya Allah Pak Ros akan mengajar 2 bahasa, bahasa Jepang sama bahasa Jerman. Karena Pak Ros alhamdulillah, nggak tahu mungkin sama Allah sudah ditakdirkan Pak Ros ini pengen 4 bahasa yang Pak Ros.